Sejak kapan lo di situ? Sejak dari tadi, gua mau ngomong empat mata sama lo. Temuin gue di cafe nanti malam. Kenapa nih? Tiba-tiba banget. Gua gak bisa ceritain ini sekarang, Zain. Gua mau ngasih tahu sesuatu ke lo. Nanti malam jangan lupa. Oh iya, nanti gua share lokasinya. Aneh. Ngomong tinggal ngomong padahal. Udah dari lama kah lo nunggu gua di sini? Gak juga kok. Kita mesen makanan dulu aja. Permisi mbak, saya mau mesen. Iya mas. Masnya mau pesan apa nih? Saya pesen ramen ya mbak. Lo mesen apa Zain? Biar gue yang traktir. Punya gua samain aja kayak lo. Ramen 2 ya mbak. Baik mas, mohon ditunggu ya. Gua kira lo bakal datang berdua sama Dirke. Niatnya sih gitu, tapi dia lagi sibuk. Jadi, apa yang mau lo omongin sama gua? Gue ngomong gini bukan berarti gue mau ngelarang lo. Tapi gue saranin lo jangan terlalu kebanyakan datang ke perpus. Kasih gua alasan kenapa gua nggak boleh datang ke perpus. Padahal lo tahu sendiri kan, di perpus itu ada penunggunya. Gue gak mau lo kenapa-napa, Cok. Gua nggak apa-apa kok. Ya, kalau sekarang memang bisa dibilang gak apa-apa. Tapi kita gak tahu kan ke depannya. Gue ngebilangin lo gini sebelum semuanya terlambat. Hari apes mah gak ada yang tahu, Cok. Gue gak tahu selama di perpus lo ngapain aja dan sama siapa. Tapi apa lo gak ngerasa aneh kalau ada orang lain di sana? Lo kebanyakan suzon sama orang. Selama di sana, gue bareng cewek. Nama dia Roselyn. Dia anak kelas 12 IPA 1. Hah? Apa? Rosalin itu lagi? Iya, Tapi di kelas 12 IPA 1 gak ada yang namanya Rose. gua pergi dulu. Gua masih ada urusan lain. Kita sambung besok lagi aja. Oh ya, makasih traktirannya. Gue bilang juga apa? Kalau udah kayak gini bakal susah nih. Zain, Kalau lo nyamperin gua cuma buat bahasan semalam, mending lo cabut. woi Zain lo mau kemana? Kita belum selesai ngomong. Arga, udah nggak bisa ya. Ada apa Zain? Kamu lagi kesal ya? Sedikit. Ada apa Zain? Kamu lagi ada masalah ya?
Boneka siapa ini? Ah, itu bonekaku. Lucu kan? Iya, lucu. Kayak lo. Hah? Jadi ceritanya, sekarang udah mulai berani nempel sama gua nih. Sorry Zain, aku refleks. Hah? また同じ夜が来て夢の中で君に会う Itu barusan veritas gue. Kenapa lo diem aja? Mau lagi kah manis? Hah? Iya apa sih? Aku diam itu karena aku syok. Kamu tiba-tiba kayak gitu. Minimal aba-aba lah. Ya nggak apa-apa. Lagian lo juga diem aja tuh. Gak ada perlawanan sama sekali. Hah? Aku nggak bisa apa-apa karena kamu ngelakuinnya secara tiba-tiba. Hari ini lo kelihatan cantik. Apakah sekarang hari spesial? Gue jadi tertarik sama lo. Jangan bilang kamu juga ngelakuin hal yang sama ke cewek-cewek lain ya? Nggak pernah sama sekali. Baru ini sama lo doang. Apa alasannya kamu ngelakuin itu? Gak sopan tahu. Singkat aja, karena gue tertarik sama lo. Entahlah, mungkin gue suka sama lo. Oh iya, Selin, apa lo bisa temenin gue di rooftop? Gue mau nyari angin di sana. Rooftop ya? Tentu. Boleh kok. Tapi sebelum itu, bolehkah aku memegang tanganmu? Hah? Maksud lo gandengan tangan? Iya, Zain. Tentu. Dengan senang hati. Hai Zain. Kemarilah. Lo lagi ngapain? Tiduran aja di sini. Hah? Tiduran di mana? Tiduran di sini, Zain. Hah? Di situ. Gak mau ya. Ya udah deh. Hah? Ais. Terpaksa deh. Jadi gini ya, rasanya tiduran di paha cewek. Empuk. Hah? Hah? Apanya yang empuk? Enggak, bukan apa-apa. Ih, aneh. Ya udah, sekarang kamu tidur, Zain. Tenangin diri kamu. Biarin gua tiduran di pangkuan lu sebentar ya, Lin. Sebentar aja. Iya, Zain. Boleh.
Tidur yang nyenyak ya Zain. Semoga kamu mimpi indah. Hah, Bunda bilang katanya cuma sebentar, tapi kok lama banget baliknya? Hei, kamu kenapa duduk sendirian? Iya kak, aku nunggu Bunda di sini. Aku temenin ya, biar kamu gak sendirian di sini. Oh iya, nama aku Roselyn. Biasanya dipanggil Selin. Kalau kamu, nama kamu siapa? Nama aku Zain. Wah, namamu bagus dan keren ya. Iya, hujan. Untung aja aku bawa payung. Kita bagi dua ya. Kak Selin gak kehujanan. Tenang aja, gak apa-apa kok. Kakak sering ke tempat ini. Iya, kalau lagi capek. Capek kenapa kak? Kadang jadi orang dewasa kan banyak hal yang ngebuat kita jadi bingung. Nanti kalau aku udah besar, aku nggak mau bikin orang-orang di sekitarku jadi capek. Kamu anak yang baik. Kak Selin cantik seperti hujan. Hah? Heh, kamu ini masih kecil loh. Udah pandai gombal ya. Diajarin siapa? Iya kak, aku tahu aku masih kecil. Tapi anak kecil kan nggak pernah berbohong. Hujannya makin gede. Kak Selin, Iya. kalau aku udah besar nanti, apa aku boleh ketemu kakak lagi? Mungkin kedepannya kita nggak akan bisa ketemu lagi. Kenapa nggak bisa kak? Aku akan pergi ke tempat yang jauh. Jauh itu sejauh apa kak? Sejauh yang belum bisa kamu datangi saat ini. Hujannya sebentar lagi reda. Bunda kamu pasti akan datang. Kalau hujannya berhenti, apa kakak juga akan pergi? Iya. Aku masih kecil ya kak. Iyalah kamu masih kecil. Pakai nanya. Aku tahu itu, tapi aku nggak bisa bohong dengan perasaanku. Berarti aku nggak boleh suka ya sama kakak. Bukan seperti itu, Zain.
Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma mau kakak inget sama aku. Aku ingat. Beneran? Iya, Zain. Aku ingat hari ini, hujan ini, dan juga kamu. Berarti aku nggak sendirian ya? Kamu gak pernah sendirian. Kalau suatu hari nanti aku udah dewasa, aku boleh ketemu sama kakak lagi kan? Tentu, aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu di saat kamu sudah masuk SMA ataupun sudah dewasa, jika memang waktu mengizinkannya. Benarkah? Janji ya? Iya, janji. Sayang, Bunda di sini, Zain. Bunda, Hujannya udah mulai reda, kamu harus pulang. Pegang ini. tapi kakak kehujanan. Aku nggak apa-apa kok. Kak Selin, jangan pergi dulu. Kalau aku nggak pergi sekarang, nanti aku nggak akan kuat. Kak Selin, jangan lupakan aku. Seharusnya kamu yang jangan lupa tumbuh dewasa ya. Zain, tumbuhlah dengan baik. Aku akan menunggumu. Aku janji kita akan ketemu lagi suatu hari nanti. Aku pasti akan tepati janji itu. Kak Selin. Aku suka sama kakak. Aku tahu. Aku tahu itu. Selamat tinggal, Zain. Semoga takdir bisa mempertemukan kita kembali. Kita cinta, tapi beda dunia. Aku bernapas, kau tak lagi. Aku berjalan ke depan, kau tertinggal dalam memori. Selin, Jika ini akhir cerita, biarlah gua datang ke sini lagi. Sekarang gua udah SMA. Maaf ya, gua lambat tumbuh dewasanya. Lucu ya, gua masih menunggu di sini. selamanya.
Kamu nunggu siapa, Nak? Saya lagi nunggu seorang kakak cantik. Nama dia Roselyn. Roselyn yang suka baca buku di sini. Mungkin iya. Ibu kenal. Rambutnya panjang, senyumnya manis. Dia nggak akan pernah datang lagi ke sini. Loh, kenapa begitu? Apa dia pindah ke kota lain? Karena sudah nggak ada. Hah? Gak ada. Maksudnya? Dia sakit setelah hujan besar waktu itu. Dan dia sekarang sudah meninggal. Jadi dia gak nunggu gue. Sebelum dia pergi, dia sering bilang ke saya kalau dia sedang menunggu seorang laki-laki yang sedang tumbuh dewasa. Gua datang lagi, Lin. Aneh ya. Dulu gue takut kesini sendirian. Sekarang gue malah takut kalau terus-terusan berharap. Katanya lo mau nunggu gue. Sekarang gue udah SMA. Suara gue juga udah berubah. Bahkan sekarang kayaknya gue lebih tinggi dari lo. Tapi kenapa gue masih ngerasa jadi anak kecil lagi di sini? Masih tetap menunggu lagi, Nak? Iya, Bu. Kamu nggak capek? Kalau saya capek, berarti saya berhenti percaya sama dia. Selin, gue gak marah sama sekali kalau lo benar-benar pergi jauh dari sini. Gue cuma pengen tahu kenapa harus sekarang. Hujan ini masih sama seperti dulu. Gue datang tepat waktu kan. Gue datang seperti yang lo minta. Tapi kenapa lo gak ada di sini? Nak, ada yang ingin ibu bicarakan sama kamu. Sebenarnya, hari dimana sebelum dia pergi, dia titip pesan sama ibu. Hah? Pesan? Pesan apa? Kalau anak kecil itu kembali lagi suatu saat nanti, tolong bilang kepadanya ya Bu, bahwa aku tidak benar-benar menunggunya di waktuku, tapi aku menunggunya di dalam ingatanku. Selin, kenapa lo gak bilang dari awal? Kalau nanti dia udah gede, dia juga udah tumbuh dewasa, biarin dia hidup tanpa menungguku lagi. Oh iya, ini pesan yang terakhir dari dia. Dia bilang, Jika ibu bertemu dengan anak itu, tolong bilang ke dia bahwa dia adalah perasaan terindah yang pernah singgah di hatiku. Dan saat itu, aku akan pulang dengan tenang. Selin, gue datang bukan buat ditunggu. Gue datang hanya untuk bilang, gue gak pernah nyesel ketemu sama lo. Kenapa harus lo duluan, Lin? Yang pergi lebih dulu. Makasih ya. Udah bikin gue percaya bahwa perasaan pertama kali jatuh cinta itu benar-benar nyata. Sekali lagi, makasih. Semoga lo bisa tenang di alam sana. Andai aja waktu bisa diulang, aku ingin selalu terus nemenin kamu sampai akhir. Tapi sayangnya itu mustahil. Aku malah mengingkari janji kita. Aku malah pergi duluan. Tolong maafin aku, Zain.
Andai aja waktu itu aku sempat bertemu kamu untuk terakhir kalinya, aku pasti gak akan jadi hantu penasaran seperti ini. Aku belum bisa pergi karena aku masih ada janji sama kamu. Udahan dong nangisnya. Muka gua habis nih banjir sama air mata lo. Hah? Sorry Zain, aku nggak sadar. Lo kenapa nangis? Perasaan baru gua tinggal tidur bentar udah nangis aja. Kenapa nangis, Lin? Enggak, bukan apa-apa. Ini cuma kelilipan debu aja kok. Maaf ya, udah ganggu kamu tidur. Oh iya, kamu udah ngerasa lebih baik kah? Iya, udah kok. Jika ada hal yang lebih tenang dari hujan, mungkin itu saat gua tidur di pangkuan lo. Zain, Iya, apa kita bakal bisa begini terus sampai ke depannya? entahlah, gue juga nggak tahu. Kalau gitu, biarin aku ngelakuin apapun yang aku mau ya. Mungkin aja suatu saat nanti kita nggak akan bisa begini lagi. Lo ngomong lantur lagi. Lo bicara seakan-akan lo bakal ninggalin gua. Kalau semisal itu benar terjadi, apa kamu bakal lupain aku? Tergantung. Tapi gua harap kita bisa kayak gini terus. Biar gua bisa selalu ingat sama lo. Tapi gimana ya caranya? Gampang kok. Contohnya kayak gini. Hah? Hah? Lo habis ngapain anjir? Aku habis buat momen yang gak bisa kamu lupain. Dasar cewek aneh. Kalau gitu, kejadian tadi bakal terus gue inget. Awas lo ya, tunggu pembalasan gue lagi nanti. Hah? Ih, takutnya. Takut kan lo? Iya, aku takut. Takut banget dicium sama Om Zain. Sembarangan lo. Gue bukan om-om anjir. Kamu sangat lucu, Zain. Cocok juga jadi om-om. Selin, Hah? Iya? lo gak mau jujur sama gue? Jujur? Jujur soal apa? Lo sebenarnya hantu di sekolah ini kan? Kamu ngomong apa, Zain? Udah cukup, Lin. Jangan bohong lagi sama gue. Sejak kapan kamu tahu? Gua tahu semuanya dari awal kita bertemu. Sangat aneh bukan? Jika waktu itu gua menebak lo manusia seperti gua. Dimulai dari lo yang muncul tiba-tiba di hadapan gua. Gerak-gerik lo juga sangat aneh. Itu yang membuat gua ragu sama lo. Dan lo yang tiba-tiba bisa naik ke rak buku dengan alasan lo naik pakai tangga. Padahal sebelumnya gak ada tangga di situ. Lebih tepatnya, lo terbang ke atas itu kan. Dan gua sadar, makin kesini, semuanya makin jelas.
Gue yang ngeliat dari pandangan orang lain kalau gue suka ngomong sendiri. Dan gue juga cari tahu orang yang bernama Roselyn di kelas 12 IPA 1. Tapi yang gue dapat cuma seorang Roselyn yang udah meninggal 5 tahun yang lalu. Dia meninggal waktu masih kelas 12. Makanya kenapa? Waktu itu pas gue tanya kelas lo di mana, lo jawab kelas 12. Karena semasa hidup, lo nge-stuck di sana kan? Jadi selama ini kamu udah tahu? Iya, gue udah tahu semuanya dari awal. Jahat. Kenapa selama ini kamu gak bilang? Jadi selama ini kamu nahan takut ya? Kamu pasti takut ya sama aku? Takut? Takut kenapa? Karena aku bukan manusia sepertimu. Aku ini hantu. Kamu pasti selama ini ketakutan. Kau pasti selama ini ketakutan ya? Enggak. Gua tahu, tapi gua nggak masalah. Bagi gua, manusia sama hantu sama aja sih. Lagi pula selama ini lo kesepian kan, makanya lo sering gangguin murid-murid di sini. Lebih tepatnya, aku hanya menjahili mereka. Aku berharap mereka sadar dengan keberadaanku. Tapi itu salah. Mereka jadi takut denganku. Aku cuma mau diperhatiin aja sama kalian. Semenjak meninggal, gak ada yang bisa ngeliat aku selain kamu, Zain. Udah gua duga, lo pasti nggak sepenuhnya mau ganggu murid-murid di sini. Lo cuma mau mereka perhatiin lo. Zain, apa kamu percaya kalau aku yang nyulik orang-orang di sini? Gua nggak percaya. Kalau kenyataannya aku yang beneran nyulik mereka, apa kamu bakal kecewa sama aku? Iya. Tapi gue bakal kecewa kalau bener lo yang lakuin itu dengan sengaja. Miris sekali kisah cinta mereka. Kalau kayak gini, gue jadi bingung mau misahin mereka. Gue masih bingung sama lo, Lin. Kenapa semenjak jadi hantu lo masih terikat sama dunia ini? Seharusnya lo sekarang udah ada di alam lo sendiri. Tapi tetap aja, gue harus pisahin mereka secepatnya. Mau gimana pun, manusia dan hantu gak akan bisa bersatu.